Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama papa mama atau bapak ibu dan juga ayah bunda. Mungkin ada yang bersama kakek nenek ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam lindungan Tuhan dan pasti sehat selalu dan bersukacita selalu. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun kita tidak bisa beribadah di dalam gereja, bertemu dan berkumpul antara satu dengan yang lainnya, tetapi yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita di mana kita beribadah. Nah, ayo anak-anak, kita mulai ibadah ini. Sudah siap kalian? Alkitab dan kitungnya sudah disiapkan? Ayo, kalau yang belum, mari disiapkan dulu. Ibadah kita kali ini akan dipandu oleh Ibu Wiwin Mantoningsih dan Mbak Eti Kristianingsih, juga saya sendiri, Ibu Yuliati. Nah, mari ibadah ini kita buka dengan kita menyanyikan Kidung Ria nomor 9. Ayo, siapa yang tahu judulnya? Apa judulnya? Apa? Iya, bertemu dalam kasih-Nya. Beribadah tidak harus di dalam gereja, tetapi di rumah di mana kita tinggal itu adalah merupakan gereja kecil. Jadi kalau anak-anak sekarang beribadah di rumah adalah juga beribadah di rumah gereja kecil. Ya, bukan begitu Bu Wiwin? Ya adik-adik, jadi rumah adik-adik itu adalah sebuah gereja. Adik-adik bersama bapak, ibu, ayah, bunda, kakek, nenek berkumpul bersama menjadi satu dalam satu ibadah, itu namanya gereja. Ya Mbak Eti ya. Oke, baiklah anak-anak, marilah ibadah kita kali ini kita buka dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Tangan dilipat dan mata kita terpejam. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat-berkat penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru pemberian-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama beribadah
walaupun kami tidak bisa bertemu dan berkumpul antara satu dengan yang lainnya ya Tuhan, namun Engkau senantiasa membersamai di dalam hidup dan kehidupan kami, di dalam keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan ibadah kami pada saat ini, dari awal hingga akhirnya, kiranya Tuhan senantiasa menyertai di dalam peribadatan kami, sehingga kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami, di dalam kami mengikut akan Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertainya, kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengahnya ya Tuhan. Karena Engkau sendiri berfirman bahwa di mana 2 atau 3 orang dengan berkumpul dengan menyebut nama-Mu, maka Engkau akan hadir di tengah-tengah mereka. Itulah ya Tuhan firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, dan itu yang kami yakini ya Tuhan, sehingga dimanapun kami beribadah, senantiasa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Inilah ya Tuhan doa kami, yang jauh daripada sempurna, kesemuanya kami landaskan demi menyebut Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, anak-anakku yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi kembali dengan Kidung Rias 95, yaitu Tuhan Penuhkanku. Oleh Ibu Wiwin Mantoningsih. Ya, monggo Bu Wiwin. Oke, terima kasih anak-anak yang di rumah. Selamat pagi. Sehat semua? Masih semangat ya? Ya, harus tetap semangat. Anak-anak yang di rumah, kali ini kita beribadah di gedung gereja yang baru. Anak-anak belum pernah melihat ya, karena selama ini, selama direnovasi, selama dibangun, anak-anak
tinggal di rumah. Nah, anak-anak harus sabar, harus tetap gembira, harus tetap sehat supaya kita tetap bisa beribadah. Dan ini semua anak-anak kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap stay at home atau tetap tinggal di rumah. Supaya apa? Virus corona yang masih ada di Indonesia cepat hilang dan kita bisa beribadah kembali, kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah minggu. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka Mazmur 50 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Silahkan anak-anak buka Mazmur 50 ayat yang pertama sampai 23. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita datang untuk memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah bagi kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah dan kami pamong yang melayani di gereja. Tuhan, walaupun kami dihalangi oleh tempat, namun kami tetap punya semangat. Anak-anak tetap punya semangat untuk beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, kami sebentar akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan memahami. Terlebih Engkau memampukan kami untuk melakukan firman ini. Kami serahkan pelayanan firman dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan membersamai kami. Roh Kudus ada bersama-sama kami di gereja ini maupun ada di rumah anak-anak sekalian. Tuhan, kami serahkan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita baca anak-anak. Mazmur 50 ayat yang pertama sampai 23 yang demikian. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang berkuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan diam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasamu. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah
dan bayarlah nazarmu kepada Sang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tetapi kepada orang fasik, Allah berfirman, apakah urusanmu? Menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 50 tadi cukup panjang ya, ada 23 ayat. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini Mazmur itu yang menulis berbeda. Adik-adik tahu siapa penulisnya Mazmur? Siapa adik-adik? Ada yang tahu? Oh iya, biasanya Mazmur itu ditulis terkenalnya ya oleh Daud. Ya, oleh Daud, Pak Juli ya. Nah, tetapi di dalam Mazmur 50 ini yang menulis bukan Daud adik-adik, tetapi seperti yang ada di awal dari pasal itu, Mazmur Asaf. Nah, Mazmur Asaf ini adalah seorang pengubah lagu atau pencipta lagu keturunan Lewi dari Bani Gerson. Ini menyajikan maksud Tuhan tentang makna peribadahan. Adik-adik beribadah di rumah. Ketika sebelum COVID-19 ini menyebar di Indonesia, kita bisa beribadah di gereja ya adik-adik ya, di ruang HPAR di atas. Sekarang kita beribadah di rumah, belajar di rumah ya, apa-apa kita harus di rumah, harus stay at home. Nah, adik-adik, ini adalah anjuran pemerintah supaya COVID-19 ini cepat hilang. Kita membantu pemerintah untuk cepat menghilangkan pandemi yang menyebar di Indonesia. Kembali adik-adik ya ke Asaf ya. Jadi Asaf tadi adalah seorang pengubah atau pencipta lagu. Nah, ini menyajikan, menuliskan maksud Tuhan tentang makna peribadahan. Jadi bagaimana beribadah adik-adik kalau mengetahui arti ibadah itu? Memuji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Itu ibadah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, dalam satu perikop ini ada berjudul ibadah yang sejati. Nah, apakah ibadah itu hanya memuji, berdoa, membaca firman Tuhan? Apakah itu ibadah adik-adik?
Ya, itu adalah ibadah. Tetapi ibadah itu tidak hanya itu adik-adik ya. Ibadah itu tidak hanya melulu ritual. Ritual itu ya liturgis ya, ada pujian, ada doa, ada firman. Itu menurut liturgi. Adik-adik, sebenarnya ibadah yang sejati itu bukan hanya kita datang ke gereja, berdoa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi ibadah itu sebenarnya harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik, kita tahu bahwa Tuhan itu amat baik. Adik-adik tahu ya, ini buah apa ya ini ya? Ini adalah buah jeruk. Siapa yang membuat adik-adik? Manusia bisa membuat? Bisa membuat manusia, Bu Yuli? Berarti tidak bisa. Tidak bisa, manusia tidak bisa membuat. Bisa membuat jeruk tiruan tapi tidak bisa dimakan. Siapa yang mau makan jeruk tiruan ya, jeruk plastik itu? Tidak ada. Jadi ini adalah Tuhan yang bisa membuat. Manusia tidak bisa membuat. Nah, demikian juga adik-adik. Apa ini adik-adik namanya? Apa ini? Oh iya, ini namanya adalah salah satu nama dari sayur mayur ya. Ini namanya adalah wortel. Nah, wortel ini juga buatan siapa Mbak Eti? Tuhan Yesus. Iya, buatan Tuhan. Manusia bisa membuat. Mbak Yuli. Bisa yang dari plastik. Bisa dari plastik, nggak bisa dimakan tapi ya. Iya. Ini bisa untuk sayur, bisa untuk jus. Nah, ini apa lagi adik-adik? Buah apa ini adik-adik? Buah tomat ya. Buah tomat ini juga enak di jus. Mengandung vitamin apa adik-adik? Mengandung vitamin apa Bu Yuli? C. Iya, mengandung vitamin C dan A. Kita makan supaya sehat. Nah, adik-adik, di dalam memerangi COVID-19 ini adik-adik perlu makan buah dan sayur. Contohnya tadi sayur apa adik-adik? Ada wortel, ada kacang, ada ini masih hidup adik-adik ya. Ada kangkung, ada bayam, ada sawi, dan masih banyak lagi. Adik-adik boleh mengkonsumsi makanan itu supaya adik-adik tetap sehat, tetap kuat. Nah, adik-adik, ini semua adalah ciptaan Tuhan. Termasuk yang ada di dalam gelas itu adik-adik, apa isinya? Bening. Apa isinya? Air, Mbak. Berarti ya air putih. Nah, air putih ini menyehatkan. Mbak Eti juga punya air putih. Nah, ini juga ciptaan Tuhan. Manusia tidak bisa menciptakan. Kemudian di dalam pot ini untuk menanam itu apa adik-adik medianya? Ada tanah ya. Tanah ini juga siapa yang menciptakan? Tuhan. Jadi Tuhan sudah menciptakan semuanya untuk kita. Untuk Mbak Eti, untuk Mbak Yuli, untuk saya, untuk adik-adik semua di rumah. Itu supaya apa? Adik-adik bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, kalau misalnya air tanah tidak ada, apakah manusia bisa hidup? Tidak bisa. Jadi kita menerima berkat melalui ciptaan Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah memberkati kita, sudah memberikan ciptaannya untuk dimakan, sudah memberikan kesehatan untuk kita, itu adalah berkat juga ya Mbak Eti ya, Bu Yuli, itu adalah berkat. Nah, karena Tuhan sudah memberikan itu menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sudah memberkati kita semua. Nah, adik-adik yang terkasih, apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan sudah memberkati kita? Di dalam Mazmur tadi
pada ayat yang ke-23 dikatakan bahwa siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Adik-adik, mari kita melakukan firman Tuhan, karena Tuhan sudah baik bagi kita, sudah memberikan berkat-Nya, sudah menciptakan segala sesuatu untuk kebutuhan kita. Maka di dalam ibadah kita harus bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, berterima kasih itu juga banyak hal caranya, atau banyak caranya. Caranya bagaimana? Supaya kita bisa makan bagaimana? Ya, kita harus peduli dengan lingkungan, kita harus menjaga air supaya tetap ada. Nah, kalau tidak ada air mesti tidak ada kehidupan, adik-adik. Nah, makanya kita harus ketika melihat keran itu menyala dan airnya sudah tumpah-tumpah, jangan diam. Apa yang kita lakukan? Iya, kita harus berhemat, dimatikan. Itu artinya kita bersyukur. Itu yang kita lakukan. Itu adalah ibadah kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bulan Mei ini adalah minggu keempat Paskah. Pada bulan ini tentunya ada satu peristiwa adik-adik yang begitu menyenangkan, yaitu peristiwa Hari Raya Persembahan. Adik-adik, namun sayang ya, kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa bersama-sama. Tapi adik-adik jangan khawatir, tidak menghalangi adik-adik bersukacita di dalam mempersembahkan. Nah, adik-adik yang terkasih, minggu ini adik-adik bisa menyiapkan. Kita akan buat ini adik-adik. Apa ya ini ya? Apa ya adik-adik ini ya? Nah, ini adalah apa? Celengan. Adik-adik kan tidak bisa datang ke gereja ya untuk mempersembahkan. Nah, di rumah adik-adik bisa buat tempat persembahan ini. Nanti persembahan ini kalau sudah bisa datang ke gereja, kalau COVID-nya sudah hilang, COVID-19 ini sudah berlalu, kita dapat berkumpul lagi di gereja, kita bawa, kita persembahkan. Adik-adik gitu ya, adik-adik ngerti ya bagaimana caranya? Mudah sekali adik-adik ini. Saya punya dua, ada yang ini besar, ada yang kecil ya. Nah, ini adik-adik bisa dibuat bahannya itu dari botol. Nah, ini bahannya dari botol. Dipotong bagian bawahnya ya. Kemudian dengan lindung ternyata jalan ya. Nah, ini buat lidahnya. Nah, dengan kain flanel merah, kemudian digunting. Ini ada dua, nanti adik-adik bisa dua tempat. Nah, ini kemudian dilem, kemudian dilubangi tengah. Jadi apa adik-adik? Jadi celengan ya. Nah, mudah toh. Nah, silahkan adik-adik membuat celengan untuk persembahan. Adik-adik tidak harus begini ya, boleh dengan macam-macam, silahkan berkreasi. Pakai kardus juga boleh, pakai bahan-bahan yang lain juga boleh, atau pakai botol. Tidak harus dibentuk seperti ini, dibentuk pesawat, dibentuk apa saja. Pokoknya adik-adik membuat tempat untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Selamat adik-adik untuk melakukan ini, karena kita bersukacita. Yang pertama karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan sudah memelihara kita. Maka sebaiknya, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan.
Nah, adik-adik, inilah firman yang dapat kita pelajari pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Satu lagi adik-adik, satu sebagai ayat hafalannya adik-adik di Mazmur 50 ayat 23a. Baca bersama-sama ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mari kita memuliakan Tuhan dengan kita mempersembahkan syukur kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memuji satu lagu, yaitu dari KJ 385, Burung Pipit yang Kecil. Di dalam Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, bukan? Ya, tentunya ada sukacita, ada pengharapan untuk kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mewujudkan percaya kita dengan kita mengaku atau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik dimohon untuk berdiri nggih. Yuk, kita lakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik silakan duduk. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melanjutkan ibadah kita dengan kita mempersembahkan, akan dipandu oleh Mbak Yudi. Ya, marilah anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan mempersembahkan sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Seperti tadi kita sudah diberkati, apapun yang telah Tuhan ciptakan seisi dunia ini, dan juga terlebih kita diberi kesehatan sampai dengan hari ini, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Marilah ibadah ini, persembahan ini kita dasari dengan firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 50 ayat 23a tadi, yaitu firman-Nya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Itu adalah firman Tuhan sebagai ayat hafalan buat anak-anakku semua selama stay at home, ya.
Marilah persembahan kita kali ini kita barengi dengan kita memuji Tuhan Yesus baik. Tibalah saatnya anak-anakku yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu, puji syukur atas firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami, terlebih di dalam hidup dan kehidupan anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengumpulkan sebagian kecil dari berkat-berkat pemberian-Mu itu. Ya Tuhan, biarlah persembahan kami yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati sehingga boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami membawa pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang pada saat ini sedang mengalami pandemi virus corona ini. Jikalau boleh ya Tuhan, kami memohon kiranya musibah ini, pandemi virus corona ini, biarlah cepat berlalu dari muka bumi Indonesia ini, dari muka di Ponorogo ini ya Tuhan, sehingga kami umat-Mu, kami seluruh bangsa Indonesia, kami seluruh masyarakat Ponorogo ini boleh melakukan tugas aktivitas kami sehari-hari seperti sedia kala. Namun ya Tuhan, biarlah semuanya itu hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami yakin Engkau sendiri mengizinkan hal itu untuk terjadi ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat mulai dari tingkat pusat sampai yang di daerah ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai para pejabat ini, mulai dari Bapak Presiden ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan. Engkau senantiasa memberikan kesehatan. Engkau senantiasa menyertai di dalam tugasnya ya Tuhan. Sehingga mulai dari Bapak Presiden sampai yang di tingkat daerah, sampai yang di tingkat RT ya Tuhan,
biarlah boleh melakukan tugasnya dengan penuh sukacita dan dengan penuh tanggung jawab, karena Engkau senantiasa membersamai. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu, Gereja Kristen Cawiwetan Jemaat Ponorogo ini. Apa semua yang menjadi pergumulannya, semua yang menjadi kegiatannya ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, kiranya Tuhan senantiasa membersamai, sehingga di dalam tugas pelayanannya yang pada saat ini tidak bisa seperti sedia kala ya Tuhan, namun biarlah semua upaya yang dilakukannya kiranya berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Pendeta Daru Prasongko beserta keluarga, Bapak Pendeta Emeritus Hari Purwantoko beserta keluarga, para penatua dan diaken beserta keluarga, para pengurus komisi, pepantan, dan juga kelompok beserta keluarga ya Tuhan. Kiranya Engkau juga senantiasa membersamai, Engkau senantiasa memberkati ya Tuhan di dalam tugas pelayanannya. Kiranya senantiasa hanya bersandar kepadamu. Biarlah apa yang dilakukan pada saat-saat ini ya Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah Bapa jika di dalam kami melakukan tugas pelayanan kami ada salah dan dosa kami ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu, seluruh warga jemaat GKJW Ponorogo, mulai dari lansia sampai di anak balita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, kiranya Tuhan senantiasa membersamai ya Tuhan. Di dalam kegiatan kami beribadah, kami tidak bisa bertemu dan berkumpul satu dengan yang lainnya. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sendiri, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau senantiasa bersamai di dalam hidup dan kehidupan kami, warga jemaat-Mu. Engkau senantiasa mencukupkan ya Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya. Demikian juga ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang belajar di rumah, sedang beribadah di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan semangat, memberikan kesehatan, sehingga anak-anak-Mu boleh senantiasa bersuka cita walaupun harus belajar di rumah. Dengan segala keterbatasan ya Tuhan, anak-anak-Mu harus melakukan tugas belajarnya di rumah. Dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Kiranya Tuhan senantiasa membersamai, sehingga anak-anak-Mu boleh mencapai cita-citanya, walau harus mengalami virus corona saat ini. Inilah ya Tuhan, kerinduan kami untuk kami boleh pulih kembali, sehingga kami boleh beribadah seperti sedia kala, dan kami boleh melakukan tugas aktivitas kami masing-masing seperti sedia kala. Inilah ya Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna. Kesemuanya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah sudah kita usai di dalam ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ria 164. Salam bagi. Selamat hari Minggu, Selamat Tuhan hari Minggu, Yesus Tuhan memberkati.